Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang percabangan pada bahasa pemrograman C++. Paradigma di dalam pemrograman struktural ini terdapat 3 buah kontrol struktur. Yang pertama adalah struktur sekuensial, kemudian yang kedua adalah struktur kondisional, dan yang ketiga adalah struktur perulangan. Pada dasarnya program yang ada itu dijalankan secara sekuensial, yaitu dijalankan pada setiap baris demi baris, mulai dari baris yang pertama sampai dengan baris yang terakhir. Dan pernyataan struktur kondisional dan struktur perulangan ini memiliki cara tersendiri untuk dijalankan pada sebuah program. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana struktur kondisional digunakan, dan struktur perulangan kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, pernyataan kondisional ini membuat satu program dijalankan berdasarkan satu kondisi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka sebuah pernyataan akan dijalankan. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka sebuah pernyataan tidak akan dijalankan. Ada 3 jenis pernyataan kondisional yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan pernyataan atau dengan conditional if, kemudian yang kedua dengan conditional if else, dan yang ketiga dengan struktur switch case. Pernyataan kondisi dengan if ini merupakan pernyataan yang terdiri dari kondisi tunggal, yaitu satu kondisi saja. Bentuknya adalah if kondisi maka sebuah pernyataan itu akan dijalankan. Artinya jika kondisi tersebut terpenuhi, maka pernyataan akan dijalankan. Tetapi apabila sebuah kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pernyataan tersebut akan diabaikan. Nah, dalam terpenuhinya sebuah kondisi, pernyataan ini bisa terdiri dari satu pernyataan atau lebih dari satu pernyataan. Jika pernyataannya tersebut lebih dari satu pernyataan, maka cara penulisannya adalah dengan membuat blok pernyataan. Blok pernyataan ini adalah beberapa pernyataan yang akan dieksekusi ketika sebuah kondisi ini terpenuhi. Nah, blok pernyataan ini kemudian dibuat dalam bentuk atau diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalam blok pernyataan ini bisa terdiri dari lebih dari satu pernyataan. Ini adalah contoh flowchart untuk menggambarkan bagaimana sebuah kondisi ini terpenuhi atau tidak. Misalnya kita mulai sebuah program, kemudian langkah selanjutnya adalah membaca sebuah nilai inputan ke dalam variabel nilai. Nah, berikutnya kita akan mengecek satu kondisi apakah terpenuhi atau tidak. Nah, misalnya kondisi yang kita nyatakan adalah nilai lebih besar sama dengan dari 60. Nah, apakah kondisi ini terpenuhi atau tidak? Jika nilai yang dimasukkan ini lebih besar sama dengan 60, maka sebuah kondisi ini terpenuhi, lalu program akan mengeksekusi pernyataannya. Misalnya pernyataannya adalah dengan mencetak tulisan lulus. Kemudian setelah pernyataan dieksekusi, program selesai. Nah, berikutnya, bagaimana jika kondisi tidak terpenuhi? Jika kondisi nilai lebih besar sama dengan 60 ini tidak terpenuhi, maka program selesai. Nah, ini adalah contoh flowchart dari pernyataan if dengan satu kondisi saja. Nah, ini adalah contoh program dari pernyataan conditional if. Pada bagian program utama, ini pertama-tama kita deklarasikan sebuah variabel nilai, kemudian perintah untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel nilai. Nah, setelah nilai ini diberikan sebuah nilai oleh user, maka kita cek
apakah nilai itu lebih besar dari 60? Jika kondisi ini terpenuhi, maka pernyataan ini yang akan dijalankan. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini input nilai, kita masukkan misalnya yang lebih besar dari 60, yaitu 70. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, nilai yang kita masukkan 70 ini adalah ketika cek kondisinya nilai lebih besar daripada 60, maka pernyataan si out lulus ini akan dieksekusi, sehingga di sini tampil output lulus. Bagaimana jika tidak terpenuhi? Kita akan lihat. Misalnya kita masukkan 40, maka 40 ini tidak memenuhi kondisi ini, maka out program akan mengabaikan. Jadi pernyataan ini akan diabaikan karena kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, pernyataan ini hanya terdiri dari satu pernyataan saja. Jika kondisi ini terpenuhi, untuk membuat lebih dari satu pernyataan, kita bisa tambahkan kurung kurawal, ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini merupakan blok pernyataan yang bisa kita tuliskan lebih dari satu pernyataan. Contoh misalnya kita tuliskan selamat Anda lulus. Nah, ini adalah dua buah pernyataan yang akan dieksekusi ketika kondisi terpenuhi. Kita lihat hasilnya. Misalnya kita masukkan 70. Nah, ini maka dua buah pernyataan ini akan dieksekusi karena kondisi ini terpenuhi. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka kedua buah pernyataan tersebut tidak akan dieksekusi. Nah, bagaimana dengan kondisi if else? Kondisi if else ini merupakan pernyataan kondisional yang bisa lebih dari satu kondisi. Sebagai contoh penulisannya adalah dengan if sebuah kondisi ini terpenuhi, maka pernyataan satu akan dijalankan. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, kita gunakan else, kemudian pernyataan dua yang akan dijalankan. Nah, di sini terdapat dua buah kondisi, yaitu terpenuhinya kondisi yang pertama ini dan tidak terpenuhinya kondisi. Jadi jika kondisi pertama ini terpenuhi, maka pernyataan pertama yang akan dijalankan. Tetapi ketika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, maka pernyataan kedua yang akan dijalankan. Pernyataan if else ini juga dapat digunakan untuk lebih dari dua kondisi. Dengan cara penulisannya adalah seperti ini. If kondisi yang pertama ini jika terpenuhi, maka pernyataan pertama yang akan dijalankan. Tetapi jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, yaitu dengan pernyataan else, kita akan lihat pada kondisi yang lain, sehingga penulisannya menjadi else if pada kondisi kedua. Apakah kondisi kedua ini terpenuhi atau tidak? Jika terpenuhi, maka pernyataan kedua yang akan dijalankan. Jika pernyataan kedua ini juga tidak terpenuhi, kita akan lihat kondisi yang lain, maka pernyataannya masih menggunakan else if dan seterusnya sampai beberapa kondisi yang memang disyaratkan di dalam program. Kemudian pernyataan yang lain yang akan dijalankan. Nah, terakhir jika semua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kita gunakan dengan pernyataan else untuk menyatakan, untuk mengeksekusi pernyataan yang paling terakhir. Sehingga ketika program yang akan kita buat ini terdiri dari banyak kondisi, kita bisa nyatakan dengan if kondisi yang pertama. Jika tidak terpenuhi, maka kita gunakan else if untuk kondisi yang kedua. Kemudian else if untuk kondisi yang ketiga dan seterusnya, dan else untuk kondisi yang terakhir atau kondisi di luar dari kondisi 1 sampai dengan kondisi tertentu ini. Dan pernyataan N terakhir ini yang akan dijalankan. Nah, setiap pernyataan ini baik pada kondisi
yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Jika terdiri dari beberapa pernyataan, maka kita bisa gunakan blok pernyataan dengan menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah flowchart untuk pernyataan kondisional lebih dari atau dua kondisi. Nah, ketika program pertama dimulai, kemudian langkah selanjutnya adalah read nilai atau membaca inputan ke dalam variabel nilai. Selanjutnya kita akan cek apakah sebuah kondisi ini terpenuhi atau tidak. Misalnya dengan kondisi bahwa nilai itu lebih besar dari sama dengan 60. Jika kondisi ini terpenuhi, kita akan eksekusi pernyataannya. Misalnya pernyataannya adalah print lulus. Kemudian setelah mengeksekusi pernyataan ini, program selesai. Nah, bagaimana ketika kondisi ini tidak terpenuhi? Kita akan mengeksekusi pernyataan yang kedua, yaitu misalnya print tidak lulus. Maka kondisi yang kedua ini dapat kita nyatakan dengan else. Kemudian setelah mengeksekusi pernyataan yang kedua ini, program selesai. Nah, dari flowchart ini kita bisa lihat bahwa flowchart ini menggunakan pernyataan kondisi, yaitu if else. If nilai lebih besar dari sama dengan 60, maka print lulus. Else, print tidak lulus. Nah, ini adalah dua pernyataan yang dapat kita jalankan dengan kondisi tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, ini adalah contoh program untuk pernyataan kondisional if else. Sama dengan video sebelumnya. Jadi kita deklarasikan variabel nilai, kemudian ada input data untuk nilai, kemudian kita cek sebuah kondisi ini terpenuhi enggak dengan pernyataan if else. If jika nilai ini lebih besar dari 60, maka pernyataan ini yang akan dieksekusi. Tetapi jika tidak, maka pernyataan yang tidak lulus ini yang akan dieksekusi. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ketika nilai ujian ini kita masukkan 60, ini maka kondisi ini terpenuhi ya. Nilai lebih besar sama dengan 60, maka yang akan dicetak adalah yang cout lulus atau pernyataan yang dieksekusi adalah pernyataan yang pertama. Kita enter. Nah, ini adalah pernyataan yang pertama. Tetapi apabila kondisi ini tidak terpenuhi, misalnya kita isi dengan 40, maka nilai 40 ini tidak memenuhi kondisi yang pertama ini, maka pernyataan yang dieksekusi adalah pernyataan yang kedua, yaitu cout tidak lulus. Nah, ini adalah hasil eksekusi dari pernyataan yang kedua. Nah, ini adalah contoh program untuk pernyataan kondisional if else yang lebih dari dua kondisi. Nah, di sini sebuah nilai kita deklarasikan, kemudian kita minta input data dari user, kemudian kita akan cek dengan beberapa kondisi nilai tersebut. Jika nilai tersebut, ini kondisi yang pertama, jika nilai tersebut lebih besar dari 85, maka pernyataannya yang akan dikeluarkan adalah nilai A. Jika 85 ini tidak terpenuhi, kita akan masuk kondisi yang kedua, yaitu dengan else if nilai lebih besar dari sama dengan 70. Kemudian pernyataannya adalah nilai B. Jika kondisi pertama dan kedua ini tidak terpenuhi, kita akan masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu apakah nilai itu lebih besar dari 55. Jika ini terpenuhi, maka pernyataan yang ketiga yang akan dijalankan. Dan jika pernyataan 1, 2, 3 tidak terpenuhi, jika kondisi 1, 2, 3 tidak terpenuhi, kita akan masuk ke kondisi yang keempat, yaitu jika nilai lebih besar sama dengan 40, maka nilainya adalah D. Tapi jika kondisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini tidak terpenuhi semua, kita bisa nyatakan dengan L saja, kemudian nilai E. Nah, kita lihat hasil dari program ini ketika kita jalankan. Misalnya nilai ujian yang kita masukkan adalah 90, maka ini memenuhi kondisi yang pertama, maka pernyataan pertama yang akan dijalankan.
Meskipun sebenarnya 90 ini juga memenuhi kondisi yang kedua, ketiga, dan keempat, tapi karena ini menggunakan else, kalau sudah terpenuhi yang pertama, maka hanya yang pertama saja yang dijalankan. Dan else ini untuk menyangkal atau untuk pernyataan selain dari kondisi yang sebelumnya. Oke, kita lihat hasilnya adalah nilai A. Kemudian kalau kita jalankan lagi, misalnya kita masukkan 65. 65 ini ketika kita cek dengan kondisi yang pertama dia tidak terpenuhi, maka ini akan diabaikan. Kemudian kita akan masuk pada kondisi yang kedua, lebih besar dari sama dengan 70, juga tidak terpenuhi, maka ini akan diabaikan. Kemudian kita akan masuk ke kondisi yang ketiga, apakah nilai itu lebih besar dari sama dengan 55, dan karena ini terpenuhi maka pernyataan yang ketiga ini akan dijalankan, yaitu nilainya C. Nah, selanjutnya adalah struktur switch case. Struktur switch case ini digunakan untuk beberapa kondisi yang dapat dipilih atau dicocokkan dengan satu parameter. Contohnya adalah switch ekspresi sebuah kondisi. Jadi ekspresi sebuah kondisi ini nanti akan dicocokkan dengan beberapa case pilihan. Jadi case untuk konstanta yang pertama, jika ini cocok maka pernyataan pertama yang akan dijalankan kemudian diakhiri dengan break. Kemudian jika tidak cocok, kita bisa cocokkan dengan case yang kedua, yaitu konstanta yang kedua. Jika cocok maka pernyataan kedua yang akan dieksekusi atau dijalankan, dan seterusnya sebanyak case yang kita atau yang disyaratkan dalam sebuah program. Dan terakhir kita bisa gunakan default untuk menyatakan di luar dari case-case yang sebelumnya. Kemudian diakhiri, setiap case ini kita akhiri dengan perintah break. Nah, antara case dengan break ini kita bisa nuliskan baik satu pernyataan maupun lebih dari satu pernyataan. Nah, untuk switch case kita bisa cek dengan flowchart berikut ini. Setelah program kita mulai, langkah selanjutnya adalah membaca nilai inputan, kemudian kita masukkan ke dalam variabel nilai huruf. Nah, kemudian kita proses dengan pernyataan switch, ya, switch nilai huruf, mana kira-kira yang akan cocok case-nya. Kemudian kita cocokkan dengan case yang pertama, apakah nilai huruf yang dimasukkan itu cocok dengan case A atau tidak. Jika iya, maka kita bisa eksekusi pernyataan yang pertama, misalnya print lulus dengan memuaskan. Kemudian setelah mengeksekusi print pernyataan ini, program akan selesai. Kemudian apabila tidak cocok dengan case yang pertama, kita bisa mengecek dengan mencocokkan dengan case yang kedua. Misalnya dengan case B, apakah cocok dengan B atau tidak nilai yang diinputkan. Jika cocok, kita akan eksekusi pernyataan yang kedua, yaitu misalnya print lulus dengan nilai baik. Jika sudah mengeksekusi ini, program akan selesai. Nah, tetapi apabila tidak cocok dengan case yang kedua, kita akan cek lagi dengan case yang ketiga, yaitu case C, konstantanya adalah C. Jika cocok, maka kita akan eksekusi pernyataan yang ketiga, yaitu print lulus dengan nilai cukup. Jika sudah mengeksekusi ini, program akan selesai. Tetapi jika tetap tidak cocok dengan case yang ketiga, kita akan cocokkan lagi dengan case yang keempat. Nah, dengan case D, apakah cocok atau tidak. Jika cocok, maka kita eksekusi pernyataan yang keempat, yaitu print tidak lulus. Kemudian setelah mengeksekusi pernyataan ini, program akan selesai. Namun apabila tetap tidak cocok dengan case yang keempat, kita akan cocokkan dengan case yang berikutnya, yaitu case yang kelima, yaitu case E. Apabila cocok dengan konstanta E ini, maka kita akan eksekusi pernyataan berikutnya, yaitu print tidak lulus. Kemudian setelah mengeksekusi pernyataan ini, program akan selesai. Nah, apabila tidak cocok dengan case 1, case 2, case 3, case 4, dan case 5 ini, ada kemungkinan yaitu di luar case ini, misalnya defaultnya adalah nilai huruf yang dimasukkan itu tidak valid, yaitu dengan mengeksekusi pernyataan ini.
Kemudian setelah mengeksekusi pernyataan ini, program selesai. Nah, ini adalah contoh program dari suite case ya. Jadi sebagai contoh, ini di awal kita mendeklarasikan sebuah variabel nilai huruf dengan tipe char. Kemudian kita akan menerima input ya dari user dan kita simpan ke dalam nilai huruf ini. Kemudian nilai huruf ini akan kita cocokkan dengan beberapa case ya. Kita gunakan perintah suite nilai huruf. Jadi nilai huruf yang dimasukkan ini kita akan suite, kemudian diawali dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, kemudian kita berikan beberapa case. Ini case-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu ada case A, case B, case C, case D, case E, dan di luar itu semua. Nah, jika nilai huruf ini cocok dengan case A, kemudian kita berikan perintah dengan titik 2. Kemudian pernyataan yang kita cetak adalah lulus dengan predikat memuaskan. Kemudian kita akhiri dengan pernyataan break. Kemudian untuk case B, pernyataannya adalah lulus dengan predikat baik. Kemudian diakhiri dengan break. Kemudian untuk case C, lulus dengan predikat cukup pernyataannya. Kemudian untuk case D, pernyataannya adalah tidak lulus. Dan untuk case E, pernyataannya juga tidak lulus. Setiap case ini, pernyataan pada case ini kita akhiri dengan perintah break. Nah, ketika tidak memenuhi case A, case B, case C, case D, dan case E, kita buat default, yaitu nilai hurufnya tidak valid. Artinya tidak ada nilai huruf di luar kelima nilai ini, A, B, C, D, dan E. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita masukkan sebuah nilai huruf dalam bentuk nilai huruf ya. Misalnya kita berikan nilai B, maka B ini akan cocok dengan case B, maka output yang keluar adalah lulus dengan predikat baik ya, dengan predikat baik. Nah, hasilnya adalah lulus dengan predikat baik. Nah, ini sesuai dengan case yang B. Nah, ketika kita inputkan dengan nilai huruf yang lain, maka akan disesuaikan dengan case yang lain. Nah, kita contoh sekali lagi. Misalnya yang kita masukkan adalah di luar A, B, C, D, E. Misalnya kita masukkan G, misalnya G ini bukan termasuk nilai huruf, maka akan masuk pada pilihan default. Nah, default huruf, nilai huruf tidak valid. Nah, itulah video pembahasan tentang perjabangan dengan 3 tipe, yaitu if else, dan suite case. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.